Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa buat kita semuanya. Shalom. Sekali lagi lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Katakan shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Dia selalu baik buat kita semuanya. Amin. Kalau kita boleh ada sampai detik pagi hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita dari hari ke sehari boleh merasakan bagaimana cinta Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita merendahkan hati kita dalam Tuhan. Kami memuji segala kebesaran-Mu, Bapa. Kami memuji segala kedahsyatan-Mu. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang tidak pernah habis Engkau nyatakan dalam sepanjang hari-hari kami. Tak sedetik pun Tuhan Kau palingkan wajah-Mu atas kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai detik pagi hari ini bukti daripada pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Ajar kami senantiasa bersyukur, ajar kami senantiasa Bapa mengingat kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Namun sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami, terlebih dahulu Tuhan selidiki hati kami. Kalau Bapa dapatkan Tuhan dalam kehidupan kami sesuatu yang tidak berkenan, yang akan terus menjadi tembok dalam kehidupan kami, yang akan memisahkan kami jauh daripada Engkau, saat ini Tuhan kami melepaskan, kami menanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta kuasa Roh Kudus menjamah kami, kuasa Roh Kudus membebaskan setiap roh kami pagi hari ini, untuk kami datang kepada Engkau Tuhan, agar ada kegerakan, agar ada sukacita yang datang daripada Tuhan sendiri ketika kami datang kepada Engkau Bapa. Dan dari pujian penyembahan kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu Bapa menjamah kami, sehingga kedatangan kami tidak akan pernah sia-sia. Kami dapatkan kekuatan yang baru, kami dapatkan jawaban yang baru, kami dapatkan pengharapan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Abaku yang baik. Kali Bapak kami buka hati kami saat ini. Kami persilakan Roh Kudus menjamah, memenuhi hati kami, batin kami dan pikiran kami. Terima kasih Bapak. Kami tidak izinkan segala kuasa apapun yang masih beredar di tempat ini, bahkan di dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami. Kami bersahati memanggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tolak segala kuasa apapun itu yang akan menghalangi untuk kami datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama di tempat maha tinggi. Kami percaya otoritas Allah ada di tempat ini, menaungi kami semuanya Bapa. Saudara kami mungkin saat ini masih dalam perjalanan, kami percaya mereka pun dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dan mereka boleh tiba juga di tempat ini Bapa, dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Dan kami bersama-sama boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami, kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah setiap jiwa kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami mau bermazmur dan memuji. Haleluya. Sama-sama kita mau berkata, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi.
Hallelujah.
Kalau kita muji Tuhan, kita nggak perlu lihat kiri kanan, jaga image kita, tapi luapkan itu sebagai syukur dan sukacita kita kepada Tuhan. Dia melihat bagaimana hati kita saat ini. Haleluya. Mari kita akan persiapkan untuk memberi yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang sanggup dalam hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan segala keadaan kami. Engkau sanggup memberikan kami kelegaan. Engkau sanggup memberikan kami pemulihan. Engkau sanggup memberikan kami kesehatan. Dan bahkan Engkau sanggup, Tuhan, mencurahkan berkat-berkat surga-Mu untuk kami semua. Kami Bapa, kami belajar untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Sentuh setiap hati kami, sehingga ketika kami memberi itu, kami mau taruh dalam iman kami. Kami tidak akan pernah berkekurangan, tapi Tuhan senantiasa akan mencukupkan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami saat ini, dan kami akan ulurkan tangan kami untuk kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami semua. Amin. Satu yang kami percaya, perkara besar keselamatan Tuhan sudah berikan bagi kami, dan itu menjadi bagian milik kami Tuhan. Kali Bapak, kami percaya apapun yang diperhadapkan bagi kami, Tuhan punya rencana indah. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami semua Bapak. Kami percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau, menantikan waktu Tuhan terjadi terus dalam hidup kami, sampai kami mengalami perjumpaan yang indah di dalam Engkau, mengalami kasih Kristus yang dahsyat dalam hidup kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
Sebenarnya Bapa di surga, bahwa waktumu untuk kami adalah yang terbaik. Kami percaya lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada di setiap hati, pemikiran, roh, jiwa kami, untuk meneguhkan iman percaya kami. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk diberkati. Maka sucikan, kuduskan setiap hati, pikiran, roh, jiwa kami. Maka ketika firman-Mu disampaikan, ketika firman-Mu ditaburkan, maka kami sudah berada di dalam kekudusan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah, dan kami siap untuk diberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk manis untuk mendengarkan suara, karena kami percaya firman-Mu ini adalah suara-Mu sendiri Tuhan. Maka untuk itu memberkati setiap pendengaran kami, hati kami, pikiran, roh, jiwa kami Tuhan, sehingga kami sungguh boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa, hari ini kuasa kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan katakan ketika 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terlebih-lebih pagi yang indah ini, kita lebih daripada hitungan Alkitab. Jadi saya sangat percaya, yakin, imani bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di setiap hati kita. Tuhan ada di setiap pikiran, roh, jiwa kita, untuk memurnikan pikiran kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, segala sesuatu yang terjadi sekarang di dunia ini, itu semua adalah kehendak Tuhan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Itu semua boleh terjadi karena dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Amsal 23 ayatnya ke-18 jelas mengatakan bahwa segala sesuatunya itu Tuhan jamin hidup kita ini, bahwa masa depan kita sungguh ada, dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah hilang. Itu sungguh jelas jaminan daripada firman Allah bagi orang-orang yang percaya. Dia menjamin masa depan kita, yaitu masa depan di balik kematian. Karena di balik kematian ada tempat kekal, ada 2 tempat kekal, yaitu surga dengan neraka. Itulah yang dijamin, dijanji oleh Tuhan, bahwa masa depan kita dijamin. Dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus itu tidak akan pernah hilang. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pelihara iman kita. Mari kita jaga hidup kita. Mari kita jangan sia-siakan hidup kita yang cuma sebentar, hanya sesaat. Firman Tuhan, banyak firman Tuhan katakan bahwa hidup itu bagaikan uap. Hidup itu bagaikan bunga rumput di padang. Itulah hidup kita, realita hidup itu. Tidak ada yang hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu, mari kita pelihara iman kita. Kita jaga hidup kita dari segala kenajisan. Karena kita semua tahu bahwa orang yang masuk dalam surga itu hanya orang-orang yang suci kudus, orang yang tidak bernoda dan orang yang tidak bercacat. Itu jelas firman Tuhan.
Nah, untuk itu mari kita jaga hidup kita. Kita pelihara iman kita lewat perbuatan yang baik kita, yang benar. Karena lewat perbuatan kita lah orang bisa melihat. Karena lewat perbuatan kita lah kita dikatakan itu terang dunia atau garam dunia. Atau oleh perbuatan kita, maka kita disebut suratan Kristus yang terbuka. Karena lewat kelakuan kita, perbuatan kita, tutur kata kisah, orang bisa membaca. Kalau memang kita ini pengikut Kristus, amin. Maka dari itu standar hidup kita orang percaya, orang Kristen adalah standar hidupnya Kristus Yesus. Karakter kita mestinya sama seperti karakter Yesus. Tidak mesti harus rupa kita harus sama dengan rupanya Yesus, tapi karakter Yesus itu harus menjadi karakter hidup kita orang percaya. Sehingga benar kita dikatakan itu terang dunia, garam dunia. Bahkan menjadi suratan Kristus yang terbuka bisa dibaca oleh semua orang. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia, yang militan. Jangan belang-belang atau jangan abu-abu, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini semakin tidak karuan kita lihat. Dan percayalah bahwa kita berada di akhir zaman. Maka dari itu hari ini menjadi tema kita adalah iman harus kerjasama dengan perbuatan. Iman harus kerjasama dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan, iman itu sia-sia. Iman itu kosong. Iman itu mati. Jadi lewat perbuatan kita menunjukkan iman percaya kita itu. Tetapi kalau orang berkata saya mempunyai iman, kamu mempunyai perbuatan, bagaimana menunjukkan imannya itu tanpa perbuatan? Tetapi kita orang yang perbuatan yang baik dan benar, maka kita bisa menunjukkan iman percaya kita itu lewat perbuatan kita yang baik dan yang benar, dimanapun kita berada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga apalah artinya seorang mempunyai iman tanpa memiliki suatu perbuatan yang baik dan benar. Sama halnya iman tanpa perbuatan adalah kosong. Bapak Ibu Saudara, untuk mempersingkat waktu, jadi teks kita hari ini saya ambil dari Yakobus 2 pasalnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama saja. Pelan-pelan saja biar bisa kita meresapi ya firman Tuhan ini, sehingga kita mengerti, memahami apa itu iman, apa itu perbuatan. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Terus, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Stop dulu sampai situ. Jelas Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita, mungkin di lingkungan kita, mungkin saudara kita sendiri, dikatakan firman Tuhan berkekurangan di dalam kandungan, tapi kita berkata, pergilah pakailah pakaian panas.
dan makanlah sampai kenyang, padahal kita sudah tahu beliau ini berkekurangan untuk makan aja susah. Nah, apa artinya semua itu kata firman itu? Tidak ada artinya, tidak ada gunanya saudara-saudara. Apa yang kita perbuat, tidak ada apa-apa yang kita perbuat di sana. Maka firman Tuhan katakan, apalah artinya semua ini? Kita sudah tahu saudara kita ini berkekurangan. Kita suruh selamat jalan, pakailah pakaian yang panas, makanlah sampai kenyang. Padahal kita sudah tahu saudara kita ini berkekurangan. Maka apa artinya semua apa yang kita lakukan itu? Sia-sia, nol, kosong. Itu sama artinya iman tanpa perbuatan, mati. Tidak ada artinya, kosong. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan. 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita semua bahwa perlu perbuatan. Iman itu perlu kita nyatakan dalam keseharian kita lewat perbuatan kita, tutur kata bahasa kita, tingkah laku kita. Kalau memang kita ini menjadi suratan Kristus yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, saudara-saudara, tidak lepas daripada penilaian orang. Karena hidup kita ini bukan kita menilai hidup kita sendiri. Orang yang menilai, orang yang melihat, yang menilai. Jadi hari ini, mari kita pelihara iman kita lewat perbuatan-perbuatan yang baik dan benar kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, banyak tokoh yang Tuhan berkenan atas hidupnya, seperti Daud, Henokh, dan Tuhan Yesus sendiri. Ini Tuhan berkenan atas hidup mereka. Nah, itu pun juga kita hari ini, bagaimana kita menjaga hidup supaya Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan intim dengan Tuhan. Jadi segala persoalan masalahmu apapun itu, justru persoalan masalah yang kita hadapi, yang menghimpit kita, mungkin membuat kita tidak berdaya lagi. Itu justru yang membuat kita menjadi intim dengan Tuhan, membuat kita datang lari mencari Tuhan. Karena kita tahu bahwa solusi dalam keluar hanya ada dalam Tuhan. Setiap persoalan, dan percayalah bahwa setiap persoalan masalah yang kita hadapi tidak melebihi daripada kekuatan kita. Makanya cari Tuhan, jaga hidup kita, pelihara iman kita lewat hati kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya sampaikan, jangan kita cuma perkatakan, jangan kita cuma ucapkan, tapi benar-benar mari kita belajar step by step untuk merubah hidup kita supaya keluar menjadi pemenang. Kan itu yang kita cari, endingnya, akhirnya nanti harus kita keluar menjadi pemenang. Siapapun kita, kalau Tuhan perkenankan kita, kalau perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita, karena kita selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka percayalah, kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak, kata firman Tuhan.
Tuhan selalu ada dan hadir menopang kita, menolong kita dengan kuasa, dengan kemuliaan, dengan otoritas. Maka daripada itu, ketika masalah datang, ketika masalah menimpa kita, jangan lalu sakit hati, putus asa apalagi. Karena justru masalah itu membentuk kepribadian kita lebih kuat, tahan uji, sehingga kita di dalam Tuhan itu semakin hari dengan persoalan masalah yang kita hadapi, kita semakin dewasa, kita semakin kuat menghadapi semua persoalan masalah. Karena hidup ini ibaratnya itu pertandingan, perlombaan. Kita tidak bisa pungkiri masalah persoalan itu karena kita masih hidup. Tetapi yang perlu yang kita tahu bahwa Tuhan senantiasa ada dan hadir menopang, menolong orang yang percaya, memberkati, meluputkan saudara-saudara, termasuk virus corona. Artinya kita juga jangan dianggap enteng. Kita ikuti semua protokol kesehatan yang pemerintah canangkan, karena pemerintah itu juga asalnya dari Tuhan, ya harus kita turuti. Tetapi jangan juga kita terlalu takut dan panik, seolah-olah kita ini kehilangan kepercayaan, seolah-olah kita iman percaya kita hilang, kalah sama corona. Tapi pandanglah kuasa Tuhan itu lebih besar daripada corona atau sakit penyakit atau masalah, apapun masalah. Pandang kuasa Tuhan lebih besar, lebih dasar, lebih ajaib dalam hidup orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Firman Tuhan katakan, akan apa yang kamu pakai, akan apa yang kamu makan. Karena bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Itulah sebabnya mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan saja. Mari kita menjaga iman percaya kita lewat perbuatan kita yang baik dan yang benar. Maka Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan terus menerus dari kita hidup. Jangan waktu ada masalah saja lalu lari kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, baik susah maupun suka, kita harus senantiasa membangun hubungan intim dengan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut ayatnya ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jelas. Saya sudah jelaskan tadi di atas bahwa iman harus kita nyatakan, buktikan lewat perbuatan kita. Bukan hanya ngomong, tetapi harus kita nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahwa kita ini adalah milik Kristus, pengikut Yesus. Di luar sana terlalu banyak masalah Bapak Ibu Saudara, tapi kita jangan terpengaruh. Larilah kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya penolong kita, tidak ada lain. Jadi biar di luar sana apapun yang terjadi, jangan terpengaruh dengan teologi-teologi yang aneh-aneh. Sampai di YouTube macam-macam kita dengar itu luar biasa. Sesama hamba Tuhan sudah di luar daripada konteks kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dia sudah pakai nalar pikiran manusianya, karena saking pintarnya, jadi profesor, doktor, sehingga luput daripada kebenaran firman Allah itu sendiri. Saudara-saudara, hati-hati. Itulah sebabnya
Saya sebagai hamba Tuhan yang sangat sederhana dari segala bidang, saya mengasihi saudara, seluruh jemaat yang ada. Saya menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Tidak saya tambah dan tidak saya kurangi, atau tidak pencitraan. Tapi saya sampaikan firman Tuhan apa adanya. Kalau keras-keras, kalau lembek-lembek, itulah firman Tuhan. Karena saya mengasihi saudara-saudari semua. Hati-hati mendengarkan di luar sana terlalu banyak. Karena apa? Karena memang ini sudah akhir zaman. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Memang tidak timbul dari luar, dari dalam. Jadi hati-hati. Rajin baca firman Tuhan, rajin dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan iman bertumbuh oleh mendengar firman Kristus. Makin sering membaca firman Tuhan, makin sering mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita pasti bertumbuh. Dan hidup ini kita imani bahwa hanya sebentar. Maka daripada sekali lagi kita jaga, kita pelihara iman percaya kita lewat perbuatan-perbuatan yang baik dan benar dari kita. Lalu engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jelas setan pun mengerti Bapak Ibu Saudara. Tidak menutup kemungkinan di dalam ruangan ini ada setan. Maka itu jangan buka ruang, jangan buka celah untuk kuasa setan. Fokus. Apalagi firman disampaikan ada yang main game, ada yang main HP, itu bahaya. Artinya kuasa Lucifer yang menguasai bukan firman Tuhan yang menguasai hidup saat ini. Ini penting. Tidak lama saudara-saudara mendengar firman ini. Segala kesibukan kita lupakan sejenak. Kita fokus, konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena inilah yang membawa kekekalan bagi kita. Amin. Lanjut. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir ini apa mengakui bahwa iman tanpa perbuatan, iman kita itu sebenarnya kosong, mati. Tidak ada faedahnya bagi kita. Angkat tangan yang percaya. Ini penting. Yesus sendiri katakan tegas bahwa siapa yang percaya akan hidup, tidak percaya mati. Jelas itu. Siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi siapa yang tidak percaya juga memperoleh hidup kekal tapi neraka. Jelas itu. Lanjut. Jadi kita orang percaya harus percaya benar bahwa iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Sia-sia, mati, kosong. Itulah perbedaannya saudara-saudara di luar. Makanya pertanyaannya tadi, apakah iman bisa menyelamatkan? Tidak saudara-saudara. Harus disertai dengan perbuatan yang baik dan benar. Itu baru diselamatkan. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi manusia, orang siapapun kita dibenarkan itu oleh perbuatannya. Termasuk Abraham. Oleh perbuatannya. Karena dia setia, taat akan perintah hukum Tuhan, dia lakukan. Sehingga dia dibenarkan. Sehingga Tuhan berkenan atas hidupnya Abraham. Karena dia taat dan setia melakukan kebenaran dan firman Allah.
melakukan perintah Allah dan melakukan hukum Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita. Jaga iman, pelihara iman lewat perbuatan kita. Sia-sia saudara rajin ke gereja tiap minggu, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka sia-sialah. Kita buang-buang waktu mending di rumah tidur, mungkin mendapat air mata. Daripada datang tapi kita pulang kosong. Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara benar sadar sesadar-sadarnya memelihara iman lewat perbuatan ini. Lanjut. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jelas. Ini oleh perbuatan-perbuatan kita yang baik dan benar, maka iman kita menjadi sempurna. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita berkenan saudara-saudara, dan kita memperoleh janji-janji Allah, yaitu di dalam Firdaus bersama Yesus. Tapi bagaimana mungkin kita bisa masuk ke sana? Bagaimana mungkin kita diperkenankan Tuhan kalau hidup kita tidak benar, kalau hidup kita tidak sepadan dengan kebenaran firman Tuhan, kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup itu, yaitu kita harus hidup kudus sama seperti Bapa di surga kudus. Kita harus melatih diri untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena lewat perbuatan itulah sekali lagi iman kita menjadi sempurna. Tanpa perbuatan Bapak Ibu Saudara. Tadi di atas ayat 17 jelas mengatakan bahwa aku punya iman, kamu punya perbuatan. Bagaimana mau menunjukkan imannya itu tanpa perbuatan? Tetapi kita bisa menunjukkan iman kita lewat perbuatan kita. Amin. Karena perbuatan-perbuatan itulah yang baik dan benar itu yang menjadikan iman kita menjadi sempurna. Lanjut. Dengan jalan demikian, genaplah Nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu, yaitu perbuatan-perbuatan Abraham kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak senang dan bahagia menjadi sahabat Allah? Kita dekat saja dengan Allah, hidup kita aman. Apalagi menjadi sahabat Allah. Firman Tuhan mengatakan dekat Allah saja maka jiwaku tenang. Apalagi menjadi sahabat Allah. Maka dari itu sekali lagi saya tekankan bahwa mari kita jaga, mari kita pelihara iman percaya kita lewat perbuatan-perbuatan yang baik kita dan perbuatan yang benar dalam hidup kita ini. Lanjut. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ingat jelas di firman Tuhan. Artinya bukan iman itu yang membenarkan kita, tetapi perbuatan-perbuatan kita itulah yang membenarkan iman percaya kita menjadi sempurna. Maka yang ada masih termasuk diri saya, bukan hanya Bapak, tapi termasuk saya berlaku firman Tuhan ini bagi saudara dan saya pribadi. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa belum? Kalau memang belum,
mari kita bertobat. Karena pada hari ini, hari perkenanan Tuhan, maka bertobatlah saudara-saudara. Selagi hari masih siang, artinya selagi kita masih hidup dan sehat, mari kita bertobat untuk introspeksi diri kita. Lanjut. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh atau orang yang diutus itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara tentang Rahab ini. Itu kalau kita baca di dalam Yosua itu sangat jelas ceritanya apa yang dilakukan Rahab ini sehingga menjadi benar di mata Tuhan. Dia menolong dua orang yang diutus, menyelamatkan orang yang diutus itu kalau tidak mati, ya kan? Dia menolong. Makanya itu kalau lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Yosua itu ada jelas kesana dikatakan Yakobus 2 berapa itu ya, pokoknya di dalam Yosua itu jelas ceritanya itu Rahab ini dibenarkan karena perbuatannya. Dia seorang sundal, pelacur Bapak Ibu Saudara, tapi dibenarkan oleh karena perbuatan. Makanya daripada itu orang tidak dibenarkan oleh imannya, tapi orang dibenarkan oleh karena perbuatan yang baik dan benar. Amin. Lanjut. Ini ayat terakhir. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi ini mudah sekali kita untuk memahami bahwa tubuh itu ketika rohnya diambil Tuhan jadi sampah. Demikian pun iman kita tanpa perbuatan ini dinyatakan di sana bahwa adalah mati, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat hidup kita ini Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan mau supaya hidup kita ini berguna, sekecil apapun kita harus berarti bagi orang lain, bagi orang banyak. Di dalam lingkaran keluarga kita, paling tidak kita berguna sekecil apapun. Itulah iman Bapak Ibu Saudara dinyatakan di dalam perbuatan keseharian kita. Amin. Buat firman Tuhan. Musik saya undang ke depan, kita sambut sebuah lagu atau hiasi hidupku dengan kemurahan.
Kami boleh hidup itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bisa hidup itu semua karena kasih setia Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik atas setiap hidup dan kehidupan kami Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, dari seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau lepaskan dari setiap apapun yang menjadi persoalan masalah hidup mereka. Lewat kebenaran firman-Mu, maka kami akan memelihara iman percaya kami lewat perbuatan-perbuatan yang baik dan benar kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami senantiasa setia melakukan hukum dan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Ajar kami supaya kami tetap setia taat di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan apapun pergumulan dalam kehidupan mereka. Engkau tahu apapun masalahnya Tuhan. Dan hamba percaya Engkaulah satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan masalah mereka yang menghimpit mereka, yang membelenggu mereka Tuhan, sehingga mereka terlepas, mereka bebas dari segala apapun yang mereka alami Tuhan, karena Tuhan baik, teramat baik dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya bahwa firman-Mu hari ini telah menguatkan iman percaya seberapapun kami hadir dan mendengarkan kebenaran firman-Mu itu. Karena Engkau ada, Engkau hadir di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang suci menyempurnakan kebenaran firman-Mu hari ini di dalam setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga teringat Tuhan, saudara kami Mama Jiren sakit di rumah Tuhan, diinfus, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk datang menjamah Mama Jiren. Bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kami. Kami percaya dan imani bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap seruan dan doa kami. Maka kesembuhan ilahi terjadi, mukjizat Tuhan terjadi atas Mama Jiren Tuhan. Berkati obat Tuhan yang masuk dalam tubuhnya, sehingga obat ini benar-benar membawa kesembuhan ilahi daripada Engkau Bapa. Maka biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan, agungkan, permuliakan. Jangan kehendak kami Bapa, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Bapa. Biarlah pengurapan khusus turun atas Bapak Gembala kami, untuk memberkati, memberikan kekuatan baru setiap hari. Perlindungan-Mu ajaib, dasar heran, kekuatan, kesehatan, keselamatan kekal daripada Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Seluruh hamba-hamba-Mu yang ada, satukan kami dalam satu hati untuk melayani Engkau Tuhan. Karena ketika kami sehat itu, kuasa Allah, kemuliaan Allah turun atas kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Sempurnakan Bapa doa kami, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajar kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga seperti di bumi.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Seberapa banyak kita yang hadir pada siang ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lambaikan tangan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mengumpulkan yang akan mengambil waktu sebentar untuk membacakan kegiatan kita sepekan. Sebelumnya itu mewakili Bapak Gembala mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Bapak Duta Rumah yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun hambanya melayani. Tuhan pakai dengan luar biasa. Puji Tuhan. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung pada saat ini. Kami mohon dengan kasih Kristus untuk berdiri. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah WBI hari Rabu tanggal 12 Mei bertempat di Tipu Liling. Kemudian pokok-pokok doa yang selalu kita bawa dalam setiap doa kita. Gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan anggota jemaat, hari-hari pelayanan, kesejahteraan kota, bangsa, negara, dan pemerintah, visi dan misi GBI Ester Banjarbaru, pemulihan keluarga, Wisma Ester yang dimana saat ini yang sedang berjalan bagi jemaat Tuhan yang rindu memberkati pembangunan kita. Dimohon sudah ada nomor rekening yang tertera di slide. Pelayanan doa bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di depan lengkap dengan nomor HP-nya. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei, mewakili Bapak Gembala, bahkan seluruh sedang jemaat Tuhan, mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam kasih Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kemudian pelayanan baptisan akan dilayani bagi jemaat Tuhan yang mau dibaptis, silakan menghubungi sekretaris. Kemudian pelayanan penyerahan anak dilaksanakan pada setiap minggu kedua. Informasi pendaftaran pada setiap akhir jam ibadah. Kemudian jemaat Tuhan yang sudah menikah namun belum melalui pemberkatan gereja bisa mendaftarkan diri dalam penungguhan nikah pada setiap akhir jam ibadah. Demikian yang kami sampaikan, dan ada laporan tambahan. Laporan keuangan sosial GBI Ester Banjarbaru April